Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian tetap menikmati perkuliahan kita, tetap bersemangat mengikuti perkuliahan kita, dan tetap giat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat fungsi determinan. Apa saja sih sifat-sifat fungsi determinan? Nah, kita akan belajar di sini. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai determinan, dan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat fungsinya, yaitu yang berkaitan dengan determinan K kali A, determinan A tambah B, dan determinan A kali B. Yang pertama kita akan belajar mengenai determinan K kali A. Apakah dia sama dengan K dikali dengan determinan A? Atau bagaimana? Nah, sekarang coba perhatikan bentuk ini. Jadi waktu lalu kita sudah belajar, kalau misalnya ada satu baris kemudian dikali dengan skalar K, misalnya itu matriks A. Nah, nantinya dia akan menjadi K dikali dengan determinan B. Nah, bagaimana jika setiap entry di dalam matriks A itu dikali dengan K? Atau matriks KA. Hasilnya bukan K dikali dengan determinan A ya, tetapi K pangkat N dikali dengan determinan A. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ini, dia sama dengan K pangkat 3 dikalikan dengan determinan A. Jadi bukan K, melainkan K pangkat 3. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjumlahan determinan. Tanpa melihat bentuk ini ya. Sekarang coba kalian kerjakan. Tentukan determinan A, kemudian determinan B, kemudian determinan A tambah B. Apa yang terjadi? Apakah sama determinan A tambah B dengan determinan A tambah determinan B? Nanti kalau kalian coba menghitung, nanti akan memperoleh nilai determinan A sama dengan 1, determinan B sama dengan 8, kemudian determinan A tambah B sama dengan 23. Dari sini kita dapat pastikan bahwa bentuk ini tidak berlaku untuk determinan. Tetapi ada beberapa kasus khusus memang di mana nilai determinan A tambah B itu sama dengan determinan A tambah determinan B. Nah, sekarang bagaimana dengan kaitannya? Kaitan antara determinan A dan determinan B dengan determinan A tambah B. Nah, kaitannya ada di sini. Coba kalian perhatikan. Jika ini matriks A dan ini matriks B, kemudian kalian cari determinan A tambah B, nanti akan diperoleh hasil ini. Sekarang coba kalian perhatikan teorema ini. Misalkan A, B, dan C adalah matriks-matriks N kali N yang berbeda hanya pada satu baris. Misalnya baris ke R, asumsikan bahwa baris ke R dari C dapat diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian pada baris ke R dari A dan B. Maka determinan C itu sama dengan determinan A tambah determinan B. Hasil yang sama berlaku untuk kolom. Motivasi awalnya dari mana? Ini merupakan bentuk umum dari kasus yang di atas yang sudah kita pelajari tadi. Nah, coba kita perhatikan contoh 2. Bahwa determinan bentuk ini itu sama dengan determinan yang ini ditambah dengan yang ini. Sekarang perhatikan. Sama, bersesuaian, yang ini sama. Tetapi yang menjadi pembeda di sini adalah yang mana? Baris ketiganya. 1 tambah 0
Ini 4 tambah 1 ini, 7 tambah negatif 1 yang ini. Kalau yang tadi kita sudah belajar mengenai yang penjumlahan. Nah, sekarang bagaimana dengan hasil kali? Jadi di sini ada lema. Jika B adalah suatu matriks n kali n dan E adalah suatu matriks elementer n kali n, maka determinan EB sama dengan determinan E dikali determinan B. Ingat, E di sini adalah suatu matriks elementer n kali n. Jadi di sini terdapat beberapa kasus. Kasus yang pertama, jika E merupakan hasil perkalian suatu baris dari IN, identitas dengan ukuran n kali n, dengan K, maka jadi dengan menggunakan teorema 2.2.3a kita memperoleh determinan EB sama dengan K kali determinan B. Kemudian dari teorema sebelumnya kita sudah tahu bahwa determinan E itu sama dengan K, jadi sama. Kasus selanjutnya, di mana E merupakan hasil pertukaran dua baris dari IN atau matriks identitas, atau dari penjumlahan kelipatan satu baris dengan baris yang lainnya. Polanya nanti akan sama dengan pola yang terjadi pada kasus yang pertama. Nah, oleh sebab itu, kalian coba kerjakan sebagai latihan. Selanjutnya, uji determinan untuk memeriksa keterbalikan atau inverse. Kalau ada yang masih mengingat untuk materi inverse, di situ sebenarnya sudah ada cluenya. Apa cluenya? Masih ingat tidak? Kalau untuk matriks 2 kali 2, A, B, C, D, dia ada inverse asalkan AD kurang BC tidak sama dengan 0. Nah, AB kurang BC ini itu sebenarnya adalah determinan matriks. Determinan dari matriks A. Nah, di sini ada teorema. Suatu matriks bujur sangkar A dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi jika determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak dapat dibalik. Selanjutnya coba kalian perhatikan untuk contoh 3. Untuk contoh 3 nanti kalian akan memperoleh determinan A itu sama dengan 0. Kalau kita sudah memperoleh determinan A-nya sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan bahwa matriks A ini tidak dapat dibalik. Untuk contoh 3 dicoba dicoret-coret. Ini bukan tugas ya, tapi coba kalian coret-coret. Kalian cari apakah benar dia determinan A-nya itu sama dengan 0. Kita berlanjut ke teorema berikutnya. Selanjutnya, jika A dan B adalah matriks-matriks bujur sangkar dengan ukuran yang sama, maka determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi jika ukurannya sama, misalnya ukurannya 2 kali 2, maka nantinya kita akan memperoleh determinan AB itu sama dengan determinan A kali determinan B. Ingat, dia tidak berlaku untuk yang berukuran berbeda. Sedangkan untuk kasus-kasus yang lainnya bisa terjadi asalkan dia memenuhi beberapa sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti agar kalian dapat memahaminya dengan lebih bagus, coba kalian kerjakan setiap contoh soal yang ada. Itu nanti akan melatih kalian di dalam menentukan determinan matriks dan yang lainnya. Untuk tugas ada, tetapi alangkah baiknya jika kalian itu latihan soal sendiri. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini ada dua matriks, matriks A dan B. Ketika kita mengalihkan, nanti kita akan memperoleh hasil ini.
Nah, determinan A itu sama dengan 1. Determinan B itu sama dengan negatif 23. Nanti kita akan memperoleh determinan A kali B itu sama dengan, sama bukan? Teorema berikut memberikan hubungan yang berguna antara determinan dari suatu matriks yang dapat dibalik dan determinan dari inversnya. Jadi kaitan antara kedua hal ini. Jadi jika A dapat dibalik, maka determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Ini pembuktiannya. Harap dapat dipelajari. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi sistem linear berbentuk AX sama dengan lambda X. Nantinya bentuk ini akan sering kita pakai sampai di dalam mata kuliah yang lain. Akan sering sekali kita berhadapan dengan AX sama dengan lambda X. Nanti di akhir bagian ini akan dijelaskan apa sih sebenarnya AX sama dengan lambda X ini. Jadi ingat, di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Lambda X ini adalah suatu skalar, ya. Kemudian AX sama dengan lambda X, dia bisa ditulis ke dalam bentuk lambda X kurang AX sama dengan 0. 0 di sini adalah matriks. Ketika kita menarik X, nanti dia bisa kita bawa menjadi bentuk seperti ini. Lambda I kurang A kali X itu sama dengan 0. Jadi ini contohnya. Jadi misalkan ada sistem linear X1 tambah 3X2 sama dengan lambda X1, 4X1 tambah 2X2 sama dengan lambda X2. Nanti bisa dituliskan di dalam bentuk seperti ini. Jadi untuk bagian ini adalah setiap koefisien dari setiap variabel yang ada. Ini variabel-variabelnya, ini lambdanya, dan ini variabel-variabelnya. Di situ ada X1 dan X2. Nanti kita akan peroleh A-nya itu sama dengan yang ini, X-nya yang ini. Kita bisa tulis lagi ke dalam bentuk seperti ini. Dan kita bawa menjadi seperti ini. Nah, di sini ada yang harus saya ingatkan. Jadi kalau misalnya dia di sini X1, X2, nanti yang terjadi adalah bawa ke dalam bentuk seperti ini. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya dia sudah mencapai 3 variabel? Nah, dia seperti apa? Berarti nanti akan terjadi matriks identitas berukuran 3 kali 3. Kemudian nanti di sini ada X1, X2 sama X3. Demikian seterusnya. Dengan melakukan operasi, nanti kita bisa membawa bentuk tersebut ke dalam bentuk yang seperti ini. Sehingga nanti kita bisa peroleh yang ini. Nanti kita akan bisa mempelajari bagian ini secara lebih spesifik pada bagian selanjutnya ya. Nah, lambda di sini ya, itu merupakan nilai karakteristik atau nilai eigen. Nah, selanjutnya, sesuai dengan teorema 2.33, bentuk ini memiliki solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan dari lambda I kurang A sama dengan 0, atau yang disebut dengan persamaan karakteristik. Jadi nanti akan dipelajari pada bab selanjutnya. Nah, ini untuk penentuan nilai eigen. Jadi di sini memerlukan pengetahuan kita berkaitan dengan persamaan.
Yang paling sederhana adalah tentu persamaan linier. Tapi nantinya ada persamaan polinomial tentunya. Harap diperhatikan untuk teorema ini. Pernyataan-pernyataan yang ekuivalen. Jika A adalah matriks n kali n, maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen. Yang pertama, A dapat dibalik. AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah IN. I adalah identitas dengan ukuran n kali n. A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B n kali 1. AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B n kali 1. Dan G, determinan A, tidak sama dengan 0. Jadi, ketujuh pernyataan berikut adalah pernyataan yang ekuivalen. Kemudian untuk tugas, coba kalian kerjakan soal nomor 1B, nomor 2, nomor 4A dan B. Oke, itu saja. Demikian materi kita. Harap untuk mengerjakan soal-soalnya walaupun banyak. Tetap giat belajar dan sampai jumpa di materi selanjutnya.